Vaksinasi pelajar menjadi salah satu ikhtiar untuk melanjutkan pertemuan tatap muka di sekolah. Tentunya hal ini juga berdasarkan upaya dari pemerintah, kemudian instansi yang terkait dan juga tingkat sekolah. Bahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 September 2021 langsung berkunjung ke Provinsi Lampung untuk meninjau seperti apa pelaksanaan vaksinasi pelajar. Dan kali ini kita masih dalam bahasan dalam bedah tajuk bersama dengan Mbak Cici. Oke Mbak, bicara tentang vaksinasi pelajar, nah ini sebenarnya siapa saja sih yang bisa mendapatkannya? Mungkin ada rentang usia yang diberikan. Ya, vaksin remaja ini dikhususkan untuk anak-anak ya usia 12 tahun sampai 18 tahun. Mereka dalam usia tersebut diperbolehkan untuk vaksinasi COVID-19. Ini juga kaitannya agar mereka bisa melakukan tatap muka di sekolah dan juga lebih sehat ya tentunya ya. Nah, kemudian kalau untuk di bawah itu memang belum ada rekomendasinya. Jadi untuk anak SD itu belum ada rekomendasi untuk vaksin, dan ini juga masih dirancang apakah siswa SD harus melakukan tatap muka di sekolah atau dilanjutkan dengan sistem daring. Karena ini juga sangat penting ya. Kemudian hal yang penting juga dalam pelaksanaan PTM tatap muka terbatas ini, selain kapasitasnya juga misalnya dalam satu kelas itu ada 30 orang, dengan PTM ini mungkin dibagi jadi 3 atau 2 termin. Dan setiap pertemuan hanya dibatasi waktunya. Kemudian perlu adanya pengawasan juga dari pelaksanaan pembelajaran di sekolah ini. Betul, bahkan beberapa dari pimpinan ataupun juga kepala daerah ini telah menginstruksikan agar dibentuk Satgas COVID-19 di sekolah. Betul ya Mbak Cici ya. Jadi disitulah letak keseriusan juga tentunya yang harus kita libatkan ya antara instansi supaya pembelajaran tatap muka ini tidak menjadi klaster baru. Nah, yang kita khawatirkan sebenarnya adik-adik SD Mbak Cici. Terkadang kan psikologis dari seorang anak-anak saat mereka sudah lama tidak bertemu dengan teman-temannya, lupa ya. Kemudian akan lupa dengan protokol kesehatan. Nah ini apa yang harus mungkin dari orang tua ataupun juga tenaga pengajarnya harus memberikan mereka persiapan supaya tidak kontak langsung. Mungkin kalau kangen kan pelukan, tos gitu ya. Memang pola kebiasaan baru mengajari kita untuk tidak melakukan yang sentuh-sentuh ya, kontak fisik, sentuhan itu lebih baik memang harus dihindari dan memang harus ditanamkan mungkin dari dalam keluarga dulu ya. Ditanamkan kalau ketemu orang bisa dari jauh memberi salamnya, karena kebiasaan kalau anak-anak itu cium tangan, sentuh ya. Mungkin ada tosnya sendiri. Nah ini juga yang perlu ya. Jadi memang sebenarnya pengawasan untuk PTM tatap muka siswa itu selain Satgas memang fungsinya sangat penting karena dia langsung mengawasi di sekolah. Tetapi pihak lain seperti orang tua di rumah, kemudian lingkungan di sekitar rumah itu juga berperan dalam mengawasinya supaya anak-anak ini lebih aware, lebih mengerti bahwa yang ini tidak boleh, yang ini boleh dalam kondisi masa pandemi saat ini. Ini supaya juga kita anak-anak tidak menjadi target dari virus COVID-19 yang terus mengganas dan terus melakukan varian-varian baru ini. Itu yang membahayakan sekali tentunya, yang menjadi ketakutan para wali murid juga ya sebenarnya saat melepas anaknya. Tapi ini sebenarnya ada ketentuan juga katanya bagi wali murid atau orang tua yang tidak mengizinkan PTM boleh untuk memberikan boleh untuk mendapatkan pembelajaran secara online begitu ya Mbak ya. Memang diberikan 2 opsi ya. Kalau memang orang tua wali muridnya merasa tidak nyaman atau kondisi anaknya memang tidak baik ya, dalam tidak sehat, dia tetap bisa mengikuti pembelajaran tapi dengan sistem daring. Jadi memang guru di sini atau tenaga pendidik bekerja ekstra ya. Ada yang langsung tatap muka, tetapi yang melakukan daring juga tetap terlayani supaya pendidikan ini merata bagi semua anak. Ya, tentunya ini juga kita harapkan supaya pembelajaran juga bisa kembali lagi sih sebenarnya seperti awal tatap muka, tetapi kita tetap harus perhatikan lagi protokol kesehatan dan kondisi masing-masing anak. Betul. Ya Mbak Cici. Dan yang pasti yang harus
diperhitungkan untuk siswa pelajar SMP dengan SMA adalah percepatan vaksinasi tadi. Seperti misalnya hari Kamis ya, tanggal 2 September, Gubernur langsung meninjau lokasi vaksinasi remaja, ini di SMP Negeri 1 Gedong Tataan, Pesawaran, dan SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Tujuannya itu remaja atau pelajar cepat dilakukan vaksinasi, percepatan supaya PTM itu lebih aman. Betul sekali, dan kita harapkan semoga ini juga diikuti oleh daerah-daerah lainnya ya Mbak Cici ya, karena bagaimanapun ternyata vaksinasi itu juga menjadi hal yang utama yang harus diperjuangkan. Hal yang patut harus diperhatikan juga ketersediaan vaksinnya ya. Oke, siap. Karena memang belakangan ini stok vaksin itu mengalami kekurangan ya. Semoga dengan percepatan vaksin, stok vaksin juga harus diikut sertakan, jangan sampai menunggu lama. Betul sekali. Nah, itu tadi beberapa hal yang harus dipersiapkan tentunya dalam pertemuan tatap muka ini. Nah, Mbak Cici, bagaimana nih solusinya supaya pertemuan tatap muka terbatas ini bisa untuk berlangsung dengan lancar dan tidak menimbulkan klaster baru? Ya, pertama solusinya adalah masing-masing semua pihak ya, itu harus taat terhadap aturan atau protokol kesehatan. Siswa dari rumah itu sudah dibekali bagaimana protokol kesehatan, bagaimana mereka belajar di ruangan terbuka bersama kawan-kawannya. Jarak duduk juga harus ada, jadi tidak berdempetan seperti sebelum ada pandemi. Kemudian mereka juga harus menggunakan masker ya, kemudian diukur cek suhu tubuhnya, kemudian juga rajin mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer setelah melakukan kegiatan. Kemudian harus ada pengawasan juga dari Satgas Covid sekolah ya, di tingkat sekolah yang akan memantau kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, keluar dari sekolah itu juga tetap harus ada pantauan, karena bukan berarti keluar dari sekolah terus mereka bisa kemana-mana, dan itu yang dikhawatirkan. Jadi ini rentetannya itu mulai dari berangkat sekolah, ke sekolah, dan kembali ke rumah. Itu harus mengutamakan protokol kesehatan. Baik, tentunya juga karena usia dari mereka sendiri ya yang mungkin dikhawatirkan masih lost control, jadi harus ada pemantauan dan juga pengawasan. Oke, terima kasih Mbak Cici. Demikian berita tajuk kita kali ini, namun jangan kemana-mana pemirsa Metro TV Lampung. Setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group. Tetaplah bersama kami.